Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh-soleha kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Heni harap kalian selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat datang kembali di pembelajaran tematik bersama Bu Heni. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar ya, dan kalian dapat memahami pembelajaran kita hari ini dengan baik. Anak-anak, hari ini kita masih akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu pada pembelajaran tematik muatan pelajaran IPS, tema 5C, subtema 1. Kali ini kita masih akan membahas KD 3.2 tentang menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah interaksi manusia dengan lingkungan. Seperti yang telah Ibu sampaikan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Setelah kita mempelajari tentang interaksi sosial atau interaksi manusia dengan manusia yang lainnya, maka hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Mari kita simak materinya. Baik anak-anak, Bu Heni ingin mereview kembali pembelajaran kita yang telah lalu. Dalam hidup, makhluk hidup membutuhkan interaksi dengan makhluk hidup yang lain. Apa itu interaksi? Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek saling mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Interaksi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah interaksi sosial, yaitu interaksi antar manusia, dan yang kedua adalah interaksi manusia dengan lingkungan. Sebelumnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian, jenis interaksi apa ya yang terdapat pada gambar berikut ini? Ya, betul sekali. Jadi, gambar tersebut adalah salah satu contoh bentuk interaksi sosial, yaitu bentuk interaksi antara satu individu dengan individu yang lain. Masih ingatkah kalian apa itu interaksi sosial? Tentu kalian masih ingat ya. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara satu orang dengan orang yang lain, di mana hubungan itu atau interaksi itu saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan yang menyangkut hubungan antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok dengan kelompok. Baik anak-anak, Ibu harap kalian masih mengingat materi tentang interaksi sosial. Dan sekarang kita akan lanjutkan materinya tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Selain berinteraksi sosial, manusia juga berinteraksi dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Lingkungan memiliki pengaruh besar bagi manusia karena komponen penting dalam kehidupan manusia. Begitupun sebaliknya,
Manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan dalam hal pemeliharaan dan pelestarian. Lingkungan hidup manusia terdiri atas lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Interaksi antara manusia dan lingkungan merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dan yang lainnya. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam mencakup semua benda hidup dan tidak hidup yang terjadi secara alamiah di bumi. Selanjutnya, Bu Heni akan memberikan beberapa contoh interaksi manusia dengan lingkungan. Yang pertama adalah manusia menebang pohon. Yang kedua, manusia menyiram tanaman. Yang ketiga, manusia menanam tumbuhan atau tanaman. Yang keempat, manusia membakar sampah. Yang kelima, manusia menjala ikan dengan bahan peledak. Yang ketujuh, manusia menggunakan kendaraan bermotor. Dan apa sih tujuan manusia berinteraksi dengan lingkungan? Tujuan manusia berinteraksi dengan lingkungan itu adalah untuk mendapatkan sumber daya alam dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi antara manusia dan lingkungan ada yang berdampak positif, namun ada pula yang berdampak negatif. Interaksi yang berdampak positif itu akan menguntungkan kedua belah pihak, baik untuk manusia maupun lingkungan. Contohnya adalah menanam kembali hutan yang gundul. Kemudian, untuk contoh interaksi manusia yang berdampak negatif, tentunya itu akan merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Contohnya adalah manusia menebang hutan secara liar. Nah, itu tadi adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungan. Berikutnya kita akan mempelajari komponen lingkungan alam. Komponen lingkungan alam dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah komponen biotik dan yang kedua adalah komponen abiotik. Apa itu komponen biotik dan komponen abiotik? Komponen atau lingkungan biotik adalah segala benda hidup yang ada di lingkungan. Contohnya adalah hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan komponen atau lingkungan abiotik adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan yang bukan makhluk hidup. Contohnya adalah air, tanah, batu, dan lain sebagainya. Dalam lingkungan alam terjadi interaksi antara lingkungan abiotik dengan lingkungan biotik, ataupun sebaliknya. Bahkan antar komponen lingkungan biotik dan antar komponen lingkungan abiotik juga saling terjadi keterkaitan. Contoh interaksi antara komponen abiotik dengan biotik adalah tanah, suhu dan curah hujan yang mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh di suatu daerah. Lingkungan biotik juga dapat mempengaruhi lingkungan abiotik. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan membuat suhu udara menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya juga dapat menyimpan air tanah yang lebih banyak. Nah, itu tadi telah kita pelajari tentang komponen lingkungan alam. Yang berikutnya,
kita akan mempelajari tentang pengelompokan interaksi antara manusia dengan alam. Pengelompokan interaksi manusia dengan lingkungan atau alam dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam, dan yang kedua adalah interaksi yang mendominasi alam. Apa maksud dari keduanya? Mari kita simak contoh berikut ini. Yang pertama, kita akan melihat contoh interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam. Contoh yang pertama adalah manusia menyesuaikan waktu tanam pada musim penghujan untuk menanam padi, jagung, ataupun tanaman pertanian yang lainnya. Yang contoh kedua adalah manusia menghindari tinggal di daerah rawan bencana, seperti daerah yang rawan bencana banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Berikutnya, Bu Heni akan menyampaikan contoh interaksi manusia dengan alam yang sifatnya mendominasi alam. Apa saja contohnya? Yang pertama adalah manusia membuat hujan buatan. Seperti contoh, pada saat kebakaran hutan, manusia membuat hujan buatan untuk memadamkan api. Yang kedua adalah manusia membuat terasering atau sengkedan di daerah-daerah yang tanahnya miring, supaya bisa ditanami tanaman-tanaman pertanian maupun perkebunan. Pada dasarnya, sifat interaksi antara manusia dan alam adalah timbal balik. Manusia sangat membutuhkan alam dan segala sumber daya yang ada di dalamnya untuk bertahan hidup. Sebaliknya, alam menuntut manusia untuk melestarikannya. Manusia sebagai makhluk yang memiliki keterkaitan dan ketergantungan terhadap alam dan lingkungannya. Untuk bisa mempertahankan kehidupannya, manusia membutuhkan lingkungan sekitar atau sumber daya alam. Pada awalnya, manusia memanfaatkan alam hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makan, minum, serta pakaian. Namun saat ini, manusia mengolah sumber daya yang ada di alam untuk beragam kebutuhan atau sekedar memenuhi gaya hidupnya. Akibatnya, sebagian lingkungan alam telah mengalami kerusakan, seperti pencemaran air dan udara. Untuk itu, kita sebagai generasi hebat pembangun bangsa harus memiliki sikap peduli terhadap kelestarian lingkungan, agar lingkungan yang kita tinggali ini tetap asri, lestari, dan nyaman untuk kita tinggali. Baik anak-anak, Ibu rasa cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian terima dengan baik. Terima kasih atas perhatian kalian, dan kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bu Heni. Ada kurang dan lebihnya, Bu Heni mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.